Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak Septian di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Nah, kali ini Pak Septian akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana kita kemarin membahas tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya, ya. Jadi kita saat ini sedang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, ini yang kemarin makhluk hidup dan makhluk hidup langsung perhatian lewati karena kita kemarin sudah mempelajarinya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama ada bernafas, lalu ada juga ciri yang kedua tumbuh dan berkembang, ya. Kemarin tumbuh dan berkembang maksudnya kan manusia dan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang seperti yang dicontohkan Pak Septian. Untuk ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Nah, di sini ada ada berbagai macam, ada berbagai jenis berkembang biakan yang dialami oleh makhluk hidup. Cara berkembang biaknya berbeda-beda. Yang paling banyak memiliki perbedaan atau macam perkembangbiakan itu pada tumbuhan. Jadi kalau makhluk hidup yang pertama manusia cuma melahirkan, ya. Manusia berkembang biaknya dengan melahirkan, sedangkan hewan memiliki dua macam perkembangbiakan. Ada yang bertelur dan juga ada yang melahirkan. Jadi hewan itu ada yang berkembang biak dengan bertelur dan ada juga yang melahirkan. Nah, hewan-hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur? Coba sebutkan. Seperti yang ada di contoh di gambar itu, ada ayam, ada juga bebek, ada lagi apa? Cicak. Cicak juga bertelur. Ada lagi apa? Burung juga bertelur, ya. Lalu ada juga hewan yang melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan itu dengan contohnya apa saja? Ada kambing, ada sapi, ada juga kuda. Nah, sekedar tambahan dari Pak Septian, biasanya hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu memiliki daun telinga. Coba kalian semuanya cari hewan yang memiliki daun telinga atau memiliki telinga, pasti dia berkembang biak dengan melahirkan. Tapi hewan yang tidak memiliki daun telinga, dia akan berkembang biak dengan bertelur. Itu ciri-cirinya, ya. Coba ayam, bebek, cicak, apakah ketiga hewan ini memiliki daun telinga? Tidak. Maka dari itu ayam, bebek, dan cicak berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Melainkan sedangkan yang lainnya seperti kambing, sapi, kerbau, mereka memiliki daun telinga, makanya mereka semuanya berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, itu pada hewan. Nah, sekarang pada tumbuhan. Pada tumbuhan ada berbagai jenis. Yang pertama biji. Yang dimaksud biji ini seperti apa? Ya, dia berkembang biaknya dengan menanam bijinya. Ada lagi tunas, ada lagi stek, ada lagi cangkok, dan ada lagi rundu. Nah, ini semuanya nanti jenis berkembang biakan nanti ada waktunya, akan Pak Septian dijelaskan satu persatu lagi. Yang penting di sini kalian mengetahui ternyata makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa sih, Pak? Nah, tadi kita sudah bahas cara berkembang biakannya. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesianya itu melipat gandakan. Nah, kalau melipat gandakan itu memperbanyak spesies atau memperbanyak jenisnya. Seperti manusia berkembang biak, akhirnya apa? Jumlah manusianya terus bertambah, ya. Begitu juga dengan hewan. Ketika hewan itu berkembang biak,
jumlah hewannya itu akan bertambah, melipat gandakan. Atau bisa disebut juga, atau bisa dikatakan juga, berkembang biak itu adalah suatu usaha untuk menjaga populasinya tidak sampai punah. Seperti yang kalian ketahui, ada berbagai jenis hewan yang sudah punah, seperti dinosaurus yang dulu sudah punah. Nah, yang sekarang sedang dijaga adalah apa? Komodo. Komodo sekarang sedang dijaga supaya tidak sampai punah. Makanya dia terus diperkembangbiakkan, dia terus berkembang biak supaya apa? Menjaga spesiesnya, menjaga jenisnya tidak sampai punah. Mengerti ya anak-anak? Oke. Ringkasannya ini nanti silakan dicatat. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Tumbuhan berkembang biak antara lain dengan biji, tunas. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup juga memerlukan air. Nah, ini ada semacam ada berbagai orang menyebutkan ciri-ciri manusia itu makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum, makanan dan minuman. Tapi Pak Septian tidak memasukkan itu dalam ciri-ciri. Tapi kalau memang kalian mau masukkan atau menyebutnya sebagai ciri-ciri juga nggak apa-apa. Kalau Pak Septian, kenapa kok Pak Septian tidak menyebutkan itu sebagai ciri-ciri? Karena mereka membutuhkan makanan dan minuman itu untuk berkembang. Jadi mereka itu menjadi kebutuhan, bukan suatu ciri-ciri lagi. Suatu contoh, manusia, mereka butuh yang namanya makanan dan minuman, ya, untuk menjaga kesehatan, untuk mereka bisa terus bertumbuh menjadi besar. Sama dengan hewan juga seperti itu. Nah, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman? Makanannya apa? Ya termasuk pupuk, itu juga termasuk tergolong makanannya. Makanya kalau kita punya tumbuhan di rumah, kita harus sering memupuknya, ya. Udara, air yang mereka butuhkan pada saat proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Jadi Pak Septian tidak membatasi, boleh kalian menyebutkan ciri-cirinya itu membutuhkan makanan, Pak, membutuhkan minuman, boleh, ya, silakan, bebas, ya. Selanjutnya yang keempat, makhluk hidup itu bergerak. Wah, suatu contoh di situ dicontohkan Pak Septian, ada macan, hewan di situ ada macan bergerak, ada manusia yang bergerak, dan juga ada tumbuhan yang bergerak. Pak, apakah tumbuhan itu bergerak? Sedangkan manusia itu kalau bergerak itu bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau tumbuhan kan nggak bisa jalan-jalan. Berbeda, gerak yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan, ya. Tumbuhan bergeraknya, contoh tumbuhan yang bergerak, dia menggerakkan batangnya. Ada juga tumbuhan yang ketika mendapat sentuhan dia akan bergerak, ya. Di situ penjelasannya, makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan berpindah tempat. Manusia bergerak antara lain dengan berjalan dan berlari, ya. Hewan bergerak dengan berjalan, berlari, berenang, terbang, ya. Tumbuhan dengan tidak berpindah tempat, dia tidak akan berpindah tempat. Sebagai contoh, tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Kalian tahu kan, bunga matahari dia akan bunganya akan mengarah di mana ada sinar matahari, di mana ada matahari, di situ dia akan mengarahnya. Jadi ketika matahari terbit dia akan mengarah ke timur, dan ketika matahari ada di atas kita juga dia akan mengarah ke atas, dan ketika matahari akan terbenam dia akan berpindah ke sebelah barat. Itu contohnya, ya, contoh pergerakan pada tumbuhan. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Nah, peka itu dalam artian dia ketika ada suatu rangsangan itu suatu hal yang
menyentuh atau mengagetkan atau ya membuat dia harus merespon atau bertindak, dia itu peka. Suatu contoh, kalian coba ketika pagi, siang atau sore kalian tatap matahari, tatap sinarnya, tatap mataharinya, apakah kalian akan mampu? Tidak, kalian pasti akan merasa silau, jadi tidak bisa melihat secara bebas. Itu jika manusia, ya. Jika tumbuhan, nah di sini dicontohkan tumbuhan ini namanya tumbuhan putri malu. Nah, ketika tumbuhan putri malu ini disentuh daunnya, ketika daunnya disentuh, dia akan menutup daunnya, tidak akan mekar. Nah, ketika ini contohnya, ketika tidak disentuh dia akan seperti ini. Nah, namun jika tumbuhan itu disentuh, dia akan menguncupkan atau merapatkan daunnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau hewan, nah ini lihat contohnya. Ada kalian pernah lihat hewan ini? Kalau Pak Septian menyebutnya apa ya? Ulat, tapi yang biasanya kita sering temui ketika musim hujan. Pasti banyak. Nah, jika ulat ini disentuh, dia akan menggulung badannya seperti ini. Nah, dia akan menggulung badannya seperti ini. Itu juga ulat, ya. Baik, ini nanti juga kalian catat. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu tadi makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia akan menutup mata apabila melihat cahaya yang silau. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila disentuh. Kalau tadi di gambar Pak Septian contohkan ulat, nah di sini landak akan menggulung badannya apabila disentuh. Hewan landak, coba kalian cari tahu ya, nanti hewan landak itu seperti apa. Nah, oke, itu ciri-ciri dari yang 1 sampai 5. Kita ulas lagi. Ciri yang pertama ada bernafas. Ciri makhluk hidup yang kedua ada tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup yang ketiga ada berkembang biak. Ciri makhluk hidup yang keempat ada peka terhadap rangsang. Baik anak-anak, itu ciri-ciri makhluk hidup, ya. Tapi tadi Pak Septian sudah menyampaikan ke kalian, boleh kalian tambahi dengan membutuhkan makanan, boleh kalian tambahi dengan membutuhkan minuman, boleh, ya. Untuk tugasnya seperti kemarin, ya, silakan catat dari tampilan dari awal tadi, dari ciri-ciri yang ketiga sampai ke 5 yang ada emotionnya, kalian catat. Tapi ingat, setelah Pak Septian lihat catatan kalian kemarin, ada beberapa yang tulisannya tidak menggunakan huruf tegak bersambung, ya. Jadi tugasnya kalian catat dari Pak Septian tadi yang ada lambang emotionnya menggunakan huruf tegak bersambung, ya. Dan juga ditulis yang rapi di buku kotak, buku tema kotak, menggunakan ballpoint. Oke. Lalu tugas yang kedua, silakan buka LKS-nya, LKS yang sudah kalian terima. Kalian kerjakan halaman 9 yang atas. Di situ ada kotak-kotak. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar di atas. Kalian lengkapi, ada nama hewannya apa, cara bergeraknya seperti apa, alat geraknya apa. Oke. Saya rasa mudah untuk kalian mengerjakan. Oke. Kerjakan di LKS-nya saja. Lalu bawahnya juga lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar. Yang pertama, makhluk hidup apa itu, nama makhluk hidupnya apa, dan alat pernafasannya apa. Ini akan mudah kalian pelajari atau kalian kerjakan sampai 1 sampai 5. Nomor 4 dan 5-nya ada di baliknya, halaman 10. Lalu kalian kerjakan juga halaman 11, ya. Halaman 11 yang atas. Tulislah nama hewan pada kolom berikut. Nama hewan yang berkembang biak. Di situ ada melahirkan. Sebutkan hewan yang berkembang biak dengan melahirkan apa saja. Tapi ditulis dengan rapi, ya, jangan yang asal-asalan. Ditulis yang rapi supaya kita bisa mempelajarinya. Oke. Yang terakhir, bawahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah makhluk hidup memerlukan makanan?
Nah, itu kalian jawab nomor 1 sampai 5. Sudah, tugasnya itu saja. Saya tunggu, segera kerjakan. Jangan lupa tetap belajar walaupun harus di rumah. Tetap semangat, belajar didampingi oleh orang tua kalian. Dan ingat, jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan kalau memang penting dan memang harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke, saya harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja supaya kalian tetap sehat, supaya kita bisa memutus rantai persebaran COVID-19 ini dan kita bisa segera berkumpul di sekolah kembali seperti dahulu. Baik, sampai di sini materi dari Pak Septian. Semoga kalian bisa mendapat manfaatnya. Apabila ada salah dari Pak Septian mohon maaf. Apabila ada kurang jelas, silakan hubungi WA pribadi Pak Septian, menanyakan ke Pak Septian, boleh WA, boleh telepon, silakan ya. Pak Septian terbuka. Baik, silakan belajar, silakan mengerjakan tugas-tugas dari Pak Septian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.